Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dimanapun Anda berada. Ya. Pertemuan kali ini, Statistik Bisnis mengambil tema tentang distribusi probabilitas, perubahan acak diskrit, dan kontinu. Nah, sasaran dari pertemuan ini adalah supaya Anda menguasai konsep distribusi probabilitas. Terus juga merupakan lanjutan dari perubahan kontinu, di mana termasuk uniform, normal, gamma, chi-square, variable eksponensial, double eksponensial, two parameter eksponensial, log normal, beta, t-student, distribusi F, momen dan fungsi pembangkit momen, dipelajari di dalam pertemuan kali ini. Ya, semuanya sebenarnya sudah terangkum di dalam modul yang telah saya kirimkan kepada Anda, dan video ini dapat digunakan sebagai pengantar untuk membantu Anda mempelajari modul dengan baik. Ada juga file dan latihan-latihan yang saya berikan di dalam modul ini sehingga Anda bisa mempelajarinya secara mandiri pula. Daftar pusaka juga ada di sini, ya, terdiri dari beberapa materi yang bisa digunakan sebagai pelengkap Anda. Pokok pembahasan akan meliputi distribusi normal, bagaimana menentukan luas di bawah kurva normal itu sendiri, hampiran normal terhadap binomial, bagaimana distribusi gamma dan eksponensial. Terus kita juga akan mempelajari distribusi Q kuadrat, distribusi Weibull juga dibahas dalam pertemuan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang sampel diskrit? Jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruangan sampel tersebut disebut ruang sampel diskrit. Berbeda dengan ruang sampel kontinu, jika suatu ruang sampel mengandung titik yang tak berhingga banyaknya dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis, maka ruang sampel tersebut disebut ruang sampel kontinu. Apa yang dimaksud dengan distribusi diskrit? Distribusi diskrit itu merupakan peubahnya secara teoritis tidak dapat menerima sembarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Jadi ada distribusi peluang dengan variabel random bersifat diskrit pada suatu waktu. Oke, ada beberapa macam distribusi peluang diskrit, termasuk diantaranya adalah distribusi peluang binomial, distribusi peluang Poisson, distribusi peluang multinomial, distribusi peluang hipergeometrik. Nah, definisi dari distribusi binomial itu merupakan distribusi yang mengacu pada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Ada syarat-syarat di dalam modul yang bisa Anda lihat bahwa untuk mencapai suatu distribusi binomial itu ada percobaan terdiri atas N usaha yang berulang-ulang kali. Jadi ada mencoba seperti ya. Pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sampling with replacement. Tiap usaha hanya mempunyai dua kemungkinan yaitu sukses atau gagal, ya. Nah, peluang sukses itu dinyatakan dengan P tidak berubah dari suatu satu ke yang berikutnya. Formula peluang binomial dapat Anda lihat selengkapnya di dalam modul yang telah Anda terima. Di dalam peluang binomial juga dikenal means atau means, nilai mean, dan nilai variance. Contoh tentang distribusi binomial dapat Anda amati di dalam modul yang telah Anda terima tadi. Berikutnya kita akan membahas mengenai distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini merupakan distribusi peluang peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Nah, panjang selang waktu tersebut boleh berapa saja, semenit kah, sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Daerah yang dimaksud dapat berupa sepotong garis, suatu luas, suatu volume, ataupun barangkali suatu benda. Nah, percobaan Poisson itu ditentukan oleh banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu. Terus juga dibahas mengenai peluang terjadinya suatu sukses yang sifatnya tunggal dalam suatu waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu
ya. Dan peluangnya terjadi lebih dari satu sukses dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut diabaikan. Nah, Anda bisa lihat di dalam modul bagaimana secara matematis rumus perhitungan dapat dituliskan mengenai distribusi Poisson tadi. Oke, contoh akan membantu Anda memahami tentang distribusi Poisson lebih lanjut. Ya, di dalam contoh-contoh yang digunakan Anda memang disediakan jawabannya, tetapi Anda bisa menggunakan contoh untuk mengamati, namun juga bisa berlatih sendiri. Ya. Kemudian topik yang selanjutnya adalah mengenai distribusi normal, di mana suatu data, distribusi suatu data itu dari sebuah sampel yang memiliki kurva normal yang berbentuk lonceng biasanya. Nah, fungsi dari distribusi normal itu Anda bisa lihat di dalam modul ya. Fungsi ini merupakan fungsi penuh perubahan acak normal X dengan rata-rata mean dan nilai variance ya. Anda bisa melihat bagaimana bentuk kurva normal atau distribusi normal. Karakteristik dari kurva normal juga dibahas di sini. Misalnya berbentuk genta, berbentuk simetris, dan ada titik puncak daripada distribusi normal tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan atau pembahasan adalah luas daerah di bawah kurva normalnya. Ya. Jenis-jenis distribusi normal itu dapat Anda amati berbagai jenis kurva normal dengan berbagai nilai varians dan nilai mean yang sama maupun yang berbeda. Oke. Bagaimana tentukan luas di bawah kurva normal? Nah, luas di bawah kurva normal itu ditentukan dengan batas X1 maupun X2-nya ya. X1 biasanya disimbolkan dengan A kecil, X2 disimbolkan dengan B kecil. Luas di bawah kurva normal itulah yang harus ditentukan oleh Anda dan formulanya ada di dalam modul yang saya berikan, diselesaikan sebagai bahan Anda menganalisa dan Anda terdapat formula untuk memudahkan perhitungan ya, tersedia di tabel normal juga bisa digunakan. Bagaimana menstandarisasi normal distribution ya, itu Anda lihat dari bagannya, dari persamaannya ya, dari tabel juga bisa ya. Contoh-contoh digunakan di sini ya, di dalam modul tentunya dapat Anda praktekkan supaya lebih mudah mempelajarinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada hampiran normal terhadap binomial. Di sini ada persamaan distribusi binomial, ada nilai simpangan dan nilai rataan atau mean tadi. Hampiran normal paling berguna dalam perhitungan dengan nilai n yang besar. Contohnya bisa Anda lihat di dalam modul yang telah saya berikan. Soal-soal latihan juga tersedia ya untuk memahami lebih detail lagi mengenai topik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi gamma. Fungsi gammanya juga didefinisikan dan sifat penting dari fungsi gamma bisa Anda lihat lebih detailnya di dalam modul yang telah saya berikan. Distribusi gamma contohnya ada di dalam modul yang telah saya berikan. Fungsi-fungsi dari distribusi gamma itu juga disampaikan di dalam modul, di mana perubahan acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter dan beta jika fungsi kepadatan probabilitasnya seperti formula yang telah diberikan di dalam modul. Bagaimana dengan statistik deskriptifnya? Itulah pokok pembahasan dari distribusi gamma. Bagaimana nilai harapannya, nilai variansnya, nilai skewness atau kemencengannya, nilai kurtosis atau keruncingannya, ya. Bagaimana standar daripada distribusi gamma? Tugas juga diberikan di sini untuk sebagai latihan. Kemudian kita akan membahas mengenai distribusi eksponensial, ya, di mana perubahan acak kontinu X terdistribusi eksponensial dengan parameter beta jika fungsi padatnya berbentuk seperti formula yang telah saya berikan. Topik selanjutnya adalah mengenai C kuadrat. Ya, distribusi ini adalah kasus spesial dalam distribusi gamma. Kenapa? Anda bisa lihat kita akan melihat bahwa ada bilangan bulat positif dan ya
Parameter V merupakan derajat kebebasan. Rataan distribusi kuadrat itu bisa Anda lihat pada dalam modul formulanya dan bagaimana varians distribusi kuadrat itu diformulasikan. Kemudian topik yang kita bahas mengenai distribusi Weibull. Perubahan kontinu X terdistribusi Weibull dengan parameter alfa dan beta jika fungsi padatnya berbentuk sesuai dengan formula yang saya tampilkan. Nah, contoh gambar dari distribusi Weibull saya tampilkan di dalam modul tersebut. Di dalam distribusi Weibull kita juga membahas tentang mean atau rata-rata dan serta variannya. Seperti distribusi gamma dan eksponensial, distribusi Weibull juga dipakai pada persoalan keandalan dan pengujian panjang umur. Misalnya, panjang umur suatu komponen diukur dari suatu waktu tertentu sampai komponen atau objek yang diukur itu rusak. Demikian saya sampaikan materi ini ya, semoga yang saya sampaikan tersebut bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat-sehat ya di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.